sepak bola ya. Di video ini gue akan bahas 3 match ya, di mana tiga-tiganya matchnya saling jomplang lah istilahnya. Tiga-tiganya khususnya ada yang gembira, ada yang sedih. Ya, dua tim sedih, satu tim gembira. Oke. Yang pertama kita ke Liga Spanyol dulu, ada Barcelona lawan Granada. Ya, sebelumnya kan ya mungkin bukan beberapa lah, banyak pendukung, pengamat, komentator semuanya bilang wah Barca bisa menang nih, kita akan merebut pimpinan klasmen dengan melumat Granada di atas kertas. Karena secara poin sebelum match ini Barcelona dengan Atletico cuma beda 2 poin. Jadi kalau misalkan Barca menang lawan Granada ini, mereka otomatis naik ke pucuk klasmen. Nah, cuman nyatanya enggak. Ya di sini gue lihat ya udah ketawa-ketawa aja lah istilahnya. Karena lu baru babak pertama udah unggul ya, fansnya pada ya oke, Barca pimpin klasmen, Barca menang, Granada apalah segala macam. Cuman kembali lagi gue ingatkan, Granada ini bukan tim sembarangan. Dan persis seperti ya gue udah coba balas beberapa DM kan, gue bilang ya Granada mah bukan tim sembarangan, bukan tim ece-ece juga, itu bisa lumat. Contoh gampangnya apa? Mereka bisa tahan MU 0-0 di Europa League waktu itu kan. Di sini kembali lagi kelihatan. Ya, kita lihat dari statistik lah gampangnya. Shoot on target, Barca 4-2. Block shoot nggak usah dilihat lah, itu nggak penting. Possession yang penting aja, 82-18. Nah, di sini lu bisa lihat bagaimana sebenarnya Barca ini dominan 90 menit. Kalau orang bilang ya Barca main jelek segala macam, ya memang nyatanya sekarang kualitas pemainnya ya gini-gini aja. Nggak ada yang benar-benar bisa membedakan bagaimana ketika lu ketinggalan gol. Ini sering terjadi untuk Barca, termasuk lawan Granada. Unggul lebih dulu, Messi oke, cetak gol bagus. Cuman abis itu apa yang mereka lakukan? Mutar-mutar nggak jelas di tengah. Busquets ngedrop, lalu Sergio Roberto ngedrop, Jordi Alba juga ngedrop, ditambah backnya lawak Umtiti. Yang seperti gue udah bilang, kalau Umtiti main lu Barca udah kayak main 10 orang aja di lapangan. Jadi dia orang ini benar-benar ya bukan levelnya Barca lah istilahnya. Nah, ya oke, mungkin fansnya masih pada senang. Oke, babak pertama kita unggul 1-0. Masuk babak kedua. Di babak kedua ya Granada seperti biasa main textbook, ngandelin sayap, terutama dari Darwin Machis dan Luis Suarez. Tapi Suareznya bukan Suarez Atletico, beda. Lalu ada Queenie, lalu dimasukin lagi Jorge Molina di babak kedua. Ya seperti itulah, ditambah Maxim Gonalons. Dan ya seperti itu aja mainnya, lebih ngandelin dari formasi 3-4-3 dengan lebar lapangan. Nah, Barca kelemahannya di situ. Dapat penalti. Kalau nggak salah si yang cetak gol si sini. Siapa namanya? Bukan penalti sih. Si siapa, Darwin Machis. Dapat gol 1-1. Ditambah lagi Molina 1-2. Ya, 2-1. Yang sebenarnya kalau misalkan lu lihat dari cara permainan Barca, ya ini memang benar-benar udah nggak layak menang lah istilahnya. Jangankan lu merebut klasmen, lu seri aja lu nggak layak di sini. Karena muara umpannya nggak jelas. Dari segi perform pemain pun banyak yang ngedrop. Ya alias masih ada beban lah di dalam ininya. Ya maklum kan isinya pemain muda semua kan, yang mungkin yang udah pernah merasakan memimpin klasmen dari musim lalu ya. Kalau dari squad lu paling cuma bisa lihat di lapangan, bukan termasuk kiper, cuman Pique, De Jong, Busquets, Alba, oke, Messi, Griezmann pun juga bukan squad leader. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan Barca ini kalah lawan Granada 1-2. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya dari Europa League semifinal. Yang pertama Villarreal Arsenal. Ya, dari line up-nya sebenarnya dari awal gue lihat dari preview sebenarnya ya, kalau misalkan kalian nonton preview gue udah bilang kalau misalkan Arsenal ini nggak punya peluang menang lawan Villarreal di leg pertama. Karena kemarin ketika lawan di Barca ya atau siapa, walaupun mereka kalah tapi mereka ngelawan istilahnya, berani fight, bermain terbuka, ngasilin peluang, dan terbukti di sini ngelawan tim yang satu level di bawah mereka dominan. Arsenal ini kan kalau misalkan orang bilang wah Arsenal hebat bla bla bla, ya itu di atas kertas. Cuman kan secara
secara kualitas pemain deh, lu bisa lihat di atas lapangan sekarang yang bermain siapa yang hebat. Nggak ada sama sekali, zero player. Saya lihat, lu mau bisa ngandelin berubah keadaan dengan siapa? Mau pakai PP, Odegaard, Bukayo Saka, Thomas Partey, kan nggak mungkin kan. Ditambah tuh wingbacknya juga nggak main di sini, Saka sama Chambers. Ya udah, jadi otomatis nggak ada serangan. Ditambah DM ya, Ceballos, ya udah kelar. Kan seperti yang di awal pun gue sudah bilang, kalau misalkan Ceballos ini di Madrid aja dibuang, lu mau diambil Arsenal. Jadi istilahnya levelnya ini udah jauh jelek banget di pemain, umpannya nggak nyampe. Dan ya sekali lagi gue bilang, Ceballos musim depan harusnya udah nggak diperpanjang lagi sama Arsenal. Ya, si siapa, Villarreal sampai babak pertama dapat 2 gol, Albiol sama Trigueros. Nah, sampai Ceballos, nah justru uniknya di sini ada satu uniknya. Ceballos dapat kartu merah. Nah, setelah Ceballos dapat kartu merah, gue bilang Arteta nih apa nih strateginya ya. Kadang-kadang aneh juga, main 9 pemain di atas lapangan, bukan termasuk kiper ya. Lebih bagus mainnya, lebih ngalir. Karena Martinelli masuk, Auba masuk, cuman masukin Auba itu pun gue bilang udah telat, masukin menit 85. Lu main tanpa striker mau pakai apa? Kan dari gue lihat ya, kalau misalkan dari dari line up-nya pun udah aneh. PP, Odegaard, Saka dengan ujung tombak siapa, Smith Rowe. Lu mau niru City tapi kualitas pemain lu 3 level di bawah City. Jadi nggak heran pemain ini bingung nerapin strateginya Arteta nih maunya apa, masih belum nyampe lah istilahnya. Jadi ya kalau gue bilang yang apa namanya, yang patut disalahkan untuk strategi kekalahan ini ya Arteta. Ya beruntung lah, tapi masih dapat 1 gol ya, 2-1. Ini gol tandang yang cukup berharga untuk leg kedua. Cuman di leg kedua gue nggak melihat Arsenal akan menang kalau misalkan melihat permainan Villarreal kayak tadi, yang berani keluar, berani ngepres, berani ball position, berani istilahnya shooting, nggak cuman bertahan doang. Inilah Villarreal yang gue bilang berbahaya untuk di Europa League. Oke. Lalu kita lanjut ke match terakhir, MU lawan Roma. Ya ini juga, kalau ini kebalik, anti fansnya ya. Yang awalnya MU dapat gol Bruno pertama dibalas 2 gol oleh Zeko dan Pellegrini, 1-2 half time tuh. Sampai babak pertama MU mainnya jelek deh, nggak ada serangan yang bagus, terutama karena Roma ini bermainnya lebih keluar terbuka ya. Dari Mkhitaryan, terutama Mkhitaryan di babak pertama bagus. Zeko, Pellegrini, ya kalau Zeko ya cuma nunggu bola doang di depan karena kan dari usia ya. Pellegrini sama Mkhitaryan ini jadi motor ya di depan, ditambah 2 DM yang Vertu sama Diawara yang tukang jegalnya. Ya jadi intinya di babak pertama Roma cukup bagus. Tipikal tim Portugal lah, lebih main fisikal dengan memanfaatkan 2 sayapnya itu yang cukup cepat. Karena pelatihnya kan juga dari Portugal, bekas pelatih Porto kalau nggak salah, ke Benfica tuh si Fonseca. Nah di babak kedua MU lebih tenang mainnya. Ya mungkin Ole bilang di ruang ganti ya, kita ambil andai-andai aja, mungkin dia bilang tenang, kita masih punya babak kedua, kalian tenang aja, kalian pasti bisa karena lawan kalian ini cuma Roma. Ya mungkin itu yang dia bilang, motivasi itu yang disuntikan kepada para pemain sehingga pemain ini menggila di babak kedua. Bruno lebih keluar mainnya, assist ya, Bruno still the best, 10/10 lah bintangnya di sini. Sama Cavani itu sama, Cavani lebih buka ruang, Bruno eksplorasi, Pogba seperti biasa bermain di posisi kedemenannya dia, yaitu posisi sebagai gelandang kiri, bukan sayap kiri loh, beda. Gelandang kiri yang lebih masuk ke dalam, sedangkan sayapnya dipegang oleh Rashford di sini. Ya pemain ini demen banget si Bruno nih, enak mainnya. Cavani dapat 2 gol, Pogba 1 gol, Bruno 2 gol, 1 lewat penalti, ditambah Greenwood 1 gol, 6-2. Ya untuk MU kembali lagi still dominant ketika melawan tim yang kasih mereka space istilahnya. Karena Roma ini kan di sini bertahannya di babak kedua ya, bertahannya nanggung, penyerangannya nanggung, terutama dari segi 2 DM-nya nih babak kedua jauh menurun. Vertut sama Diawara, terutama Vertut karena kan sempat cedera kan, dan diganti oleh Villar yang ya jelek juga. Dan di sini trio backnya Ibanez sama Cristante, Smalling ya, terutama Smalling
Smalling ini gue nggak heran kalau misalkan udah dilepas MU ya, karena dari segi lompatannya jelek, man to man-nya jelek. Ya, pokoknya nih titik lemahnya United lah di sini. Yang kasih penalti pun kalau nggak salah juga dia kan untuk MU. Yang gue bilang itu ya setengah diving lah istilahnya, karena kena kena sedikit sentuhan, dan Cavani actingnya cukup bagus ya, walaupun jatuhnya sakit itu sih, kena pelangnya pemain, pelangnya pakan sponsor ya. Ya kesimpulannya di sini yang gue bilang ya, untuk fans United jangan terlalu senang dulu, karena di leg kedua masih ada leg kedua. Ya walaupun secara agregat lu udah menang 4-0, cuman lu jangan ini juga, jangan apa istilahnya, jangan terlalu sombong lah, karena lu di tandang pun tandang pun musim ini pun sempat kebobolan 3 gol juga, nggak usah jauh-jauh, yang terdekat lawan Leicester kan kemarin di Piala FA. Mereka sombong dengan rekor tandang mereka yang bagus. Oke, kita nggak kebobolan banyak bla bla bla, dan di lapangan kebobolan 3 gol. Itu Leicester loh, baru Leicester. Belum ini, belum Roma, cuman ya gue nggak melihat Roma akan se-eksplosif itulah. Cuman kembali lagi masalahnya ada di United sendiri. Nanti di leg kedua apakah mereka lebih bermain sabar atau bermain agak jumawa. Nah, kalau misalkan mereka bermain agak jumawa, inilah yang patut untuk diwaspadai terutama oleh untuk bisa kasih pemainnya bilang ini ya, kalian jangan terlalu jumawa dulu, masih ada 90 menit yang harus kalian mainkan. Oke, sekian dulu.